Andrew Tate, siapa yang tidak pernah mendengar sosok yang hampir setiap hari berseliweran di media sosial kita, baik itu di Instagram, Twitter, YouTube, atau yang paling mainstream itu adalah di TikTok. Bahkan Andrew Tate menjadi salah satu keyword pencarian nomor satu di Google pada tahun 2022 di kategori Who is Andrew Tate. Dan beberapa waktu yang lalu, Andrew kembali menjadi perbincangan karena dia ditangkap di Romania. Lalu sebenarnya siapakah sosok kontroversial yang satu ini? Emory Andrew Tate III lahir pada 14 Desember 1986 di Washington DC. Dan Andrew Tate dibesarkan di Luton, England bersama dengan adiknya yaitu Tristan Tate. Ayahnya Emory Tate adalah seorang master catur internasional. Dan di salah satu podcast, Andrew Tate juga mengatakan bahwa ayahnya adalah idola bagi dia. Jadi ayahnya ini adalah sosok yang mengajarkan kepada Andrew tentang kerja keras dan berani mengambil resiko. Di mana Emory Tate ini memiliki andil dalam pembentukan karakter Andrew Tate yang kita lihat saat ini. Pada tahun 2005, Andrew mulai belajar melakukan latihan boxing dan juga beberapa bela diri lainnya. Dan demi menyambung hidupnya, Andrew juga harus bekerja di industri periklanan TV. Pada November 2008, ia menduduki peringkat 7 kickboxer kelas berat ringan terbaik di Inggris oleh International Sport Kickboxing Association atau yang disingkat ISK. Pada tahun 2009, ia memperoleh kejuaraan pertamanya dan dia memenangkan kejuaraan tersebut dan menduduki peringkat nomor 1 di divisinya di Eropa. Pada tahun 2011, Andrew memenangkan gelar dunia ISKA pertamanya dalam pertarungan pertamanya melawan John Luke Benoit melalui sistem gugur, setelah sebelumnya kalah dari Benoit melalui putusan atau decision. Dan pada tahun 2012, Andrew Tate kalah dalam kejuaraan turnamen Enfusion melawan Francie Graves. Sebelum kekalahannya, ia menduduki peringkat kedua kickboxer kelas ringan terbaik di dunia pada tahun 2013. Tate memenangkan gelar dunia ISKA keduanya dalam pertandingan 12 ronde melawan Vincent Petit-Jean yang menjadikan Andrew Tate menjadi juara dunia dalam dua divisi berat yang berbeda. Lalu pada tahun 2016, Andrew Tate menjadi bintang tamu di acara reality TV show yaitu Big Brother, di mana Andrew Tate kembali menjadi sorotan di acara reality TV show tersebut karena komentar homofobik dan juga rasisme yang dilakukan Andrew Tate di Twitter. Di mana puncaknya setelah 6 hari ia memintangi acara TV show tersebut, ia dikeluarkan oleh produser TV acara tersebut karena adanya video pemukulan seorang wanita dengan menggunakan sabuk yang diduga dilakukan oleh Andrew Tate. Meskipun Tate dan juga wanita tersebut akhirnya mengklarifikasi bahwa mereka adalah teman dan apa yang terjadi dalam video tersebut adalah atas dasar suka sama suka. Bisnis pertama yang membuat Andrew Tate mendapatkan kekayaannya adalah bisnis webcam. Yang bisa kalian lihat di setiap beberapa podcast, dia selalu mengucapkan tentang bisnis webcam yang dia miliki di awal-awal dia membangun sebuah bisnis. I first made my millions of dollars. The first time I ever became a millionaire was with Webcam Studio. Oh, really? I didn't know that. Yeah, this is how I first ever made money. I mean, I was a kickboxing world champion, but kickboxing is not boxing, right? Di mana dia mendirikan bisnis webcam bersama adiknya Tristan yang diawali dengan hanya 4 orang karyawan, di mana 4 orang karyawan tersebut adalah pacar dari Andrew Tate. Hingga akhirnya dia memiliki 75 orang wanita yang bekerja di bisnis webcam tersebut di berbagai negara. Dia mengaku bahwa dia mendapatkan ratusan ribu dolar dari bisnis tersebut. Lalu bisnis kedua yang mengantarkan Andrew pada kekayaannya adalah bisnis Hustler University, di mana website tersebut adalah online academic platform tempat orang bisa belajar tentang bagaimana cara mendapatkan kekayaan dari para expert yang sudah mengajarkan lebih dari 100.000 siswa di seluruh dunia tentang beberapa keterampilan seperti SEO, copywriting, pemasaran, e-commerce, dan juga kripto. Di Hustler University menggunakan sistem subscription atau langganan, dan untuk biayanya adalah 49,9 atau bisa kita bulatkan $5 per bulan. Dan jika kita bulatkan menjadi $5, itu per bulannya biayanya sekitar 750.000 kalau dirupiahkan. Dan Tate juga mengklaim bahwa Hustler University ini sudah memiliki 110.000 anggota. Belum lagi, Andrew Tate juga memiliki versi premium dari Hustler University ini, yaitu War Room. Ya, mungkin kalian yang penggemar Andrew Tate pasti sudah pernah mendengar tentang War Room.
Di mana untuk bisa join ke war room ini, itu kalian harus merogoh kocek yang cukup fantastis, yaitu $5.000. Dan war room ini seperti tempat networking para tawan. Itu yang diklaim oleh Andrew Tate ya. War Room is kind of like the Illuminati but cooler. Started the war room to attract a conglomerate of superheroes. Jadi jika ada member yang join di war room ini, mereka akan menggunakan Telegram sebagai sarana komunikasi. Di mana di Telegram ini ada banyak room chat atau topik, mulai dari kebugaran, keuangan, biohacking, dan lain-lain yang tujuannya agar member-member yang ada di war room ini menjadi versi terbaik dari dirinya. Which is not bad, kalau memang mereka mendapatkan value yang sesuai. Namun kenyataannya, saya sempat menonton beberapa review orang-orang yang pernah join di Hustler University dan juga di war room ini. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka dapatkan dari program baik itu Hustler University maupun war room itu adalah hal-hal basic yang bisa kalian googling. Jadi itu bukan sesuatu yang eksklusif. Itu seperti pengetahuan yang sangat umum yang mereka dapatkan. Well, I joined the war room, and as you can see, my experience has not been the greatest. So ultimately, was it worth it? Not really. I'm going back to bed. Dan juga Andrew mengklaim dia memiliki bisnis kasino. Dari data terakhir, Andrew Tate diklaim memiliki kekayaan bersih sekitar $700 juta. Jadi silakan kalian konversikan ke rupiah, itu kira-kira berapa. Jadi jika dilihat dari awal kemunculan dari Andrew Tate ini, di mana di tahun 2022 ini mulai menggebu-gebu di mana-mana muncul video-video atau cuplikan-cuplikan dari Andrew Tate ini. Itu dikarenakan program affiliate marketing yang dibuat oleh Andrew Tate di Hustler University, di mana 5.000 member pertama atau 5.000 pelajar pertama di Hustler University akan mendapatkan 50% komisi jika dia bisa mengundang orang lain untuk join di Hustler University. Yang salah satu caranya adalah dengan melakukan share video cuplikan-cuplikan Andrew Tate, baik itu cuplikan ketika dia sedang melakukan podcast maupun cuplikan-cuplikan highlight fight yang telah dia lakukan, lalu diberikan video motivasi dan lain sebagainya. Yang intinya adalah membuat orang bertanya-tanya siapa itu Andrew Tate, dari mana kekayaan yang dia miliki dan lain sebagainya. Intinya adalah mendapatkan perhatian atau getting attention, yang nantinya ujung-ujungnya adalah membuat orang berlangganan ke Hustler University. Tidak peduli entah kalian komentar itu positif atau komentar itu negatif, itu sama aja, karena poinnya adalah ingin mendapatkan perhatian. Dan tentunya pasti ada beberapa dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk berlangganan dari Hustler University karena kepopuleran dari Andrew Tate ini. Andrew Tate juga sering menyatakan statement-statement yang kontroversial, di mana hal ini lebih membuatnya menjadi sorotan, terutama saat dia dicap sebagai misoginis dan juga dia di-ban dari berbagai platform media sosial. Dan kita juga bisa melihat karakter Andrew Tate ini yang pintar, memiliki karisma, dan juga memiliki skill komunikasi yang sangat luar biasa yang mendukung semua hal ini bisa terjadi, atau yang mendukung kenapa dia bisa menjadi sangat populer. Dari informasi terakhir yang kita semua sudah ketahui, Andrew Tate dan juga saudaranya Tristan itu ditahan di Bukares, Romania pada 29 Desember 2022 waktu setempat pada hari Kamis. Tate ditangkap karena dugaan perdagangan manusia. Ia dan juga 3 tersangka lainnya diduga melakukan kejahatan terorganisir dengan tujuan merekrut, menampung, dan mengeksploitasi perempuan. Dan juga 7 tahun sebelum penangkapan Andrew Tate dan juga Tristan di Romania ini, Andrew Tate sempat diselidiki atas tuduhan penyerangan seksual dan juga pelecehan fisik di Inggris. Jadi ada 2 wanita yang mengatakan kepada Vice World News, 2 wanita ini mengatakan kepada Vice World News bahwa mereka dilecehkan dengan kejam. Ada yang diperkosa, ada juga yang berulang kali dicekik oleh Andrew Tate. Namun pihak otoritas Inggris tidak mau menuntut Andrew Tate atas kasus ini. Dan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh pengacara Andrew Tate di Romania, Tate membantah bahwa dia melakukan penyerangan maupun pemerkosaan. Dan informasi terakhir mengenai kasus penangkapan Andrew Tate di Romania ini, pihak berwenang Romania mengatakan bahwa mereka telah menyita barang dan juga uang senilai 18 juta lei atau 3,95 juta dolar sebagai bagian dari penyelidikan kriminal atas dugaan perdagangan manusia yang berujung pada penangkapan Andrew Tate dan juga Tristan Tate. Dan dalam seminggu terakhir,
Badan Nasional untuk Pengelolaan Aset yang disita telah menangani administrasi 29 aset bergerak, termasuk kendaraan mewah dan juga jam tangan dan juga sejumlah uang tunai dalam berbagai currency atau dalam berbagai mata uang. Sejujurnya, kesan pertama kali ketika saya melihat video-video Andrew Tate itu adalah kesan positif, karena saya suka bagaimana penyampaian Andrew Tate tentang bagaimana seorang pria harus bekerja keras, bagaimana seorang pria itu harus menderita, harus suffer, harus berjuang mati-matian agar dia bisa mencapai kesuksesan. Dan juga bagaimana kehidupan sosial di saat ini yang membentuk banyak karakter-karakter pria menjadi sangat lembek. Jadi Andrew Tate sering menyampaikan bagaimana seorang pria itu harus bertindak dan bagaimana seorang pria itu harus berjuang. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat positif dan sangat luar biasa. Tapi di satu sisi, setelah saya melakukan riset lebih dalam, banyak hal-hal janggal dari sosok Andrew Tate ini. Dan jika kita track ke belakang, nama Andrew Tate ini sering sekali disangkut pautkan dengan kasus pelecehan maupun kekerasan pada seorang wanita, di mana hal tersebut sangat tidak patut untuk kita tiru. Tetapi selalu ada hal positif yang bisa kita ambil. Sisanya, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin ada beberapa hal-hal yang saya lewatkan dari Andrew Tate, atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang sosok Andrew Tate ini dan lain sebagainya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir adalah, benarkah The Matrix menyerang Andrew Tate?